Halo guys, selamat datang di Enatek ID dan kali ini aku akan bahas iOS 15 yang sudah rilis untuk publik. Jadi bagi kalian yang pengguna iPhone 6s ke atas akan bisa mendapatkan iOS 15 ini, tapi pastikan karena memang beberapa fitur akan hanya bisa digunakan oleh beberapa generasi tertentu. Lalu untuk beberapa fitur juga yang datang di iOS 15 ini tidak sebesar ketika iOS 13 ke iOS 14. Aku singgung sedikit nih untuk FaceTime, jadi bisa create link, kalian bisa membuat link untuk melakukan FaceTime atau video call bersama teman kalian yang tidak menggunakan iPhone. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan Android, kalian bisa membuka link yang sudah dibuat. Jadi contoh ini create link, lalu aku coba ya memberikan namanya misal testing 2. Oke, nanti ini akan kalian bisa share saja ke teman kalian, copy linknya, dan pastikan teman kalian membuka itu dengan Android di browser mereka, contohnya Microsoft Edge ataupun juga dengan Google Chrome yang sudah dikatakan oleh Apple dengan versi terakhir. Kalian bisa video call secara bersamaan. Lalu yang kedua adalah untuk kamera yang lebih penting. Jadi di sini untuk kamera ini ada live text yang menurutku sangat-sangat berguna. Contoh ini. Jadi di sini ada tulisan Rode microphone. Ketika aku scan di fotonya, langsung di bagian bawah ini ada seperti kotak ini sebenarnya mendeteksi bahwa ini ada tulisannya. Kita bisa copy, lalu kita bisa paste kemanapun kita mau. Jadi contoh ini kita paste di sini, nanti akan keluar Rode. Live text juga bisa langsung. Jadi contoh nih, aku coba di notes, lalu aku ketik tahan. Ini ada bagian ya, kotak ini ya. Ini adalah live text. Jadi ketika kalian pencet, nanti kamera akan nyala di bawah. Kalian bisa contoh nih, aku scan. Nah, kalau kalian mau insert, langsung kalian bisa insert. Nanti akan masuk di aplikasi kalian, tidak harus notes. Contoh misalnya WhatsApp, Line, semuanya bisa. Lalu untuk foto pun, foto akan otomatis ya. Jadi kalau misalnya kalian ada nih, bagian bawah kanan akan ada live text. Ketika dipencet, nanti akan ngeblok sesuai yang kalian inginkan. Contoh misalnya Sierra Blue. Nah, ini bisa kalian copy, lalu kalian paste nih ke notes misalnya. Ini bisa di paste dan semuanya bisa masuk otomatis ya. Jadi untuk foto bisa, kamera juga bisa langsung antara kalian mau lewat kamera app ataupun juga langsung di aplikasi WhatsApp atau notes, semuanya langsung ketik bagian live text, kalian bisa langsung memasukkan tulisan yang ada di foto ke HP kalian. Selanjutnya adalah adanya portrait mode video yang bisa kalian gunakan, yang sebelumnya sebenarnya hanya untuk FaceTime, tapi ini bisa kita gunakan di aplikasi lain, contohnya di Instagram. Ketika kita buka kamera, nah ini di bagian sini, kalian dari atas ke bawah, ini ada bisa efek. Nah ini efek bisa kalian sesuaikan, kalau kalian portrait mode bisa nyala, bagian belakang muka kalian akan terblur. Jadi ini juga didapatkan di Instagram dan beberapa sosial media lainnya. Zoom dan juga video call lainnya akan mendapatkan ini. Jadi pastikan saja ketika kalian buka kameranya, slide atas kanan di sini ada efek, kalian bisa pastikan ini untuk diganti. Selanjutnya adalah mic modes. Jadi kalian bisa menyesuaikan itu. Contoh nih, aku lagi telepon ini ya. Ini dengan aku menggunakan FaceTime, kalian bisa juga menggunakan WhatsApp call juga bisa. Nah ini ada mic mode. Ini ada pilihannya, jadi ada standard, voice isolation, dan wide spectrum. Untuk standar ini seperti biasanya kita teleponnya untuk mikrofonnya, voice isolation akan fokus ke suara kalian saja. Tapi untuk wide spectrum ini akan lebih mendengarkan ke area kalian, jadi tidak hanya ke suara kalian. Kalau merasa kalian penting dan membutuhkan orang tersebut mendengar area kalian, bisa menyalakan wide spectrum. Selanjutnya yaitu dengan spatialized stereo ya. Selain spatial audio yang diperkenalkan di iOS 14, untuk spatialized stereo ini agak berbeda karena ini akan maksimal untuk penggunaan atau kalian play video-video yang tidak support ke spatial audio. Jadi nanti akan muncul ke spatialized stereo. Ini akan memberikan suara stereo dari depan HP kalian. Jadi kerasanya bahwa kalian mendengarkan kayak langsung dari speaker HP padahal menggunakan AirPods. Salah satunya dengan AirPods Pro. Lalu di sini juga ada head tracking. Jadi ketika aku nyalakan head tracking, ini ketika aku mendengarkan, ini ketika aku noleh ke kanan, ini akan terasa bahwa aku mendengarkan HP-nya ini di sebelah kiriku. Jadi sesuai dengan pergerakan kepala kita. Cara mengaktifkannya adalah kalian keluar, masuk di bagian setting, lalu masuk ke accessibility, masuk ke bagian AirPods. Nah, di bagian AirPods ini nanti akan ada pilihan yaitu spatial audio head tracking. Jadi mau kalian spatial audio ataupun spatial stereo, kalian akan bisa memaksimalkan dengan menggunakan head tracking ini. Jadi akan hanya beda di bagian sesuai video yang kalian play. Kalau misalnya contoh dengan YouTube tadi ini hanya spatial stereo, akan aktif spatial stereo. Kalau ada spatial audio, akan otomatis ini bisa terganti spatial audio.
Lalu Apple juga menekankan untuk fokus ya di iOS 15 ini. Jadi fokus ini sebenarnya seperti don't disturb, tapi kalian bisa adjust sesuai dengan keinginan kalian. Contoh ini aku bagian personal, aku akan klik bagian 3 ini, setting, nanti akan menyesuaikan nih. Contoh, ketika personal, siapa saja yang kalian allow untuk notifikasinya, lalu aplikasi apa saja yang bisa ada keluar notifikasinya. Contoh, kalau personal aku hanya aplikasi ini. Lalu time sensitive, ini dikatakan bahwa ketika misalnya contoh nih, kalian ada reminder jam tertentu, lalu ini waktu personal nyala. Nah, ini tetap akan notifikasinya tetap keluar. Contoh di reminders tetap keluar jika kalian nyalakan time sensitive. Tapi kalau misalnya kalian merasa tidak butuh time sensitive dimatikan, nanti semua walaupun reminder, kalender yang ada dengan jam tertentu tetap tidak akan keluar notifikasinya. Lalu di sini ada fokus status. Ini bagi kalian pengguna iMessage. Kalau misalnya ketika kalian silence atau dalam keadaan tertentu, yang iMessage kalian tetap akan dapat notifikasi bahwa kalian tidak available pada saat itu. Lalu di sini juga ada turn on automatically, kalian bisa sesuaikan ketika kalian misalnya contoh nih pada keadaan di rumah atau pada jam-jam tertentu yang kalian inginkan. Misalnya jam 8 pagi sampai jam 5 sore kalian otomatis aktifkannya bukan yang personal. Misalnya contoh aku akan aktifkan yang bagian work. Nanti akan disesuaikan otomatis setiap hari akan dijalankan sesuai dengan yang kalian inginkan. Selanjutnya adalah schedule summary atau notification summary. Jadi untuk bagian ini menurutku menarik tapi hati-hati jika kalian mengaktifkan. Contoh ini aku masuk setting notifications. Nah ini ada schedule summary. Ketika kalian nyalakan, contoh nih first summary jam 8. Lalu kalian aktifkan kira-kira apa saja yang kalian mau nyalakan. Misal contoh, ini Gojek, Tokopedia, OVO. Nah 3 aplikasi ini tidak akan notifikasinya keluar kapanpun. Tapi untuk Gojek, Tokopedia, OVO, ketika notifikasinya ada, nanti akan dirangkum oleh iOS 15 ini dan hanya keluar di jam schedule tertentu. Jadi hati-hati ya, bukan berarti misalnya WhatsApp, Line ini kalian nyalakan juga. Nanti ketika ada WhatsApp, ada yang datang ya, atau ada notifikasi keluar, ini tidak akan keluar dan kalian tidak akan mendapatkan notifikasi itu. Lalu notifikasinya hanya keluar ketika summary yang dijadwalkan yang sudah kalian atur. Jadi menurutku lebih baik ini untuk aplikasi-aplikasi yang tidak terlalu penting dan hanya kalian mau mengetahui notifikasinya pada jam-jam tertentu. Oke, jadi sekarang yang kontroversi adalah Safari ya. Jadi browser yang menurutku sangat baik sih. Kalau untuk iPhone aku lebih rekomendasikan kalian menggunakan Safari daripada Chrome atau web browser yang lain, tapi terserah kalian. Lalu masuk ke Safari, nah ini desainnya agak kontroversi karena berbeda dan tidak banyak orang yang nyaman dengan desain ini. Tapi kalau untuk aku sih aku suka ya. Kenapa? Karena ini sangat mudah menurutku, lebih fluid. Contoh, aku mau ganti page, tinggal slide ke kanan, slide ke kiri, slide ke kiri. Lalu kalau mau menunjukkan atau menampilkan seluruh page, aku bisa coba ke atas. Nah, lebih oke sih menurutku ya. Lalu contoh, aku mau tambah page dari bawah, tinggal geser ke kanan. Nah, ini akan membuka page baru. Jadi menurutku lebih oke, lebih fluid sih. Tapi kalau kalian tidak suka dan bingung ya, memang desainnya agak aneh untuk UI-nya, kalian bisa dari bawah ini, AA ini kalian pencet, lalu show top address bar. Kalau kalian mau kembali lagi, juga kalian bisa mencet dari bagian AA ini, lalu pilih ke show bottom tab bar. Nah, kalau untuk bagian ini sama seperti Safari sebelumnya, tidak bisa apa-apa ya, tidak fluid, jadi bawah kanan, semuanya seperti biasa yang diberikan di Safari browser. Lalu ada beberapa detail juga. Di sini lebih oke untuk Safari yang baru adalah ketika kalian klik edit, kalian bisa menyesuaikan use start page on all devices. Ini mungkin semuanya beberapa ada, tapi kali ini ada background image, iCloud tab, semuanya ini privacy report. Kalian bisa sesuaikan apa yang mau kalian tampilkan di start page kalian. Selain itu untuk widget sih tidak banyak berubah ya, kalian tahan, semuanya tambah, ini semuanya sama sih cara-caranya kalian menggunakan yang seperti di iOS 14, hanya saja mungkin dengan tampilan yang lebih oke, lebih baru ya, jadi lebih maksimal saja sih, apalagi beberapa aplikasi yang sudah menggunakan widget dan bisa kalian gunakan, contoh di sini ada Grab, lalu ada Line, jadi beberapa third party app juga sudah ada ya, Google Maps, Google News, semuanya sudah oke diberikan di iOS 15. Aku ingin share sedikit untuk iCloud ya. Jadi untuk iOS 15 ini kan ada iCloud Plus. Sebenarnya ini sama dengan ketika kalian sudah langganan iCloud yang 15.000 per bulan mendapatkan 50 GB. Nah, dinamai iCloud Plus karena ini ada tambahan fitur yang diberikan. Jadi jangan bingung, otomatis kalau kalian update ke iOS 15 dan kalian sudah subscribe, kalian akan langsung mendapatkan iCloud Plus. Nah, ini di sini memang perbedaannya ada private relay di sini yang masih beta, hide my email, lalu juga ada satu lagi HomeKit secure video support jika kalian menggunakan hal tersebut. Nah, untuk private relay ini hampir sama pengerjaannya dengan VPN, tapi agak berbeda. Dan ini sudah dijelaskan oleh salah satu YouTuber yang menurutku sangat detail. Bagi kalian yang ingin tahu, bisa klik di description di bawah.
Nah, contoh nih, aku kan belum subscribe, jadi akan ditanyai untuk menggunakan subscription tersebut 15.000 dan perbedaannya adalah adanya 50 GB storage dan beberapa fitur-fitur lain ini. Lalu untuk hide my email ini juga bisa, jadi ketika kalian menggunakan upgrade ke iCloud Plus, ini kalian bisa hide email kalian ketika melakukan email atau melakukan beberapa hal dari aplikasi-aplikasi tertentu. Jadi emailnya akan di-forward ke email utama, tapi sebenarnya nanti yang masuk ke aplikasi tersebut adalah nama email yang berbeda. Nah, ini akan diberikan oleh Apple dan khusus untuk iCloud Plus. Selain itu, yang di iOS 15 juga ada Memoji yang baru ya, Memoji. Jadi ada yang pakai badan seperti ini, biasanya kan hanya wajah, ini beberapa sudah ada yang ada badannya lah, lebih detail, lebih lucu-lucu jika kalian suka menggunakan Memoji ya. Aku ingin mention juga untuk Siri di iPhone XS ke atas sudah bisa on device untuk prosesnya ya. Jadi untuk AdWords Bionic ke atas sudah proses on device, jadi jauh lebih cepat, lalu tidak membutuhkan koneksi internet. Tapi kecuali beberapa yang kalian tanyakan oleh Siri membutuhkan internet, pasti tidak bisa juga. Jadi untuk A12 ke bawah masih membutuhkan internet untuk menjalankan Siri. Oke, itu aja sih yang ingin share ke kalian dan semoga ini berguna ya bagi kalian pengguna iOS 15 dan bagaimana menurut kalian, bisa komen di bawah, kita bahas bersama. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.